Baik ya, pemirsa, hari ini kita akan lengkong ya Bu ya, membahas tentang menggapai keberkahan hidup. Seperti apa sebetulnya kita bisa mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan juga di akhirat tentu saja ya. Kita akan bahas bersama Dr. Kiai Haji Suherman Ediansyah MAG. Mangga Pak Kiai kalau bet. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, ketemu lagi sama Pak Kiai ya. Nah, kalau Bapak selalu cerah ceria wajahnya. Amin. Baby peace. Oh, peace. Baby peace ya, Pak ya. Maka silakan kita akan sambil duduk ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang keberkahan. Iya. Ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya hidup kita bisa berkah. Iya. Biar kita juga tidak galau, kita juga merasa tenang, merasa senang dan bermanfaat bagi banyak orang. Mangga Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dalam hidup dan kehidupan yang kita dambakan itu adalah keberkahan. Iya. Kenapa? Karena bermula seseorang berumah tangga, doa yang dipanjatkan pertama bahkan oleh orang lain, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu harus terimplementasi, bukan hanya waktu pengantin baru. Iya. Begitu. Tapi selanjutnya. Selanjutnya begitu. Iya. Berkah. Ya. Kalau orang hidup berkah itu indikatornya, cirinya itu pertama ada ketenangan. Ya. Yang kedua itu ringan untuk beramal. Oh, jadi tidak berhitung-hitung. Hitung gitu ya. Jadi sudah memperilaku ringan untuk berbuat baik itu. Kalau mau pengajian contohnya ya, tak mikir lagi. Kan kebanyakan ngaji entong. Mau bersedekah ringan. Tidak ada istilah corona, koret kabina-bina. Ya. Yang ketiga cirinya itu adalah istiqomah kalau orang berkah itu. Istiqomah dalam kebaikan. Konsistensi. Oh iya. Ya. Jadi dalam kebaikan selalu. Jadi hente bang bung ranggai. Tadi embung? Ayuna daek gitu. Ya. Jadi selalu. Ya. Dan orang yang istiqomah itu memberikan apa coba? Satu energi. Ya. Kan terus akan terasa ringan. Ya. Yang kedua jadi kagindingan. Kagindingan itu apa? Papais. Oh itu si ibu itu sekalipun kondisi hujan misalnya tetap jalan ngaji. Makanya kalau sekarang kan musim hujan tuh, Ya. tidak boleh takut dengan hujan karena hujan itu adalah cai. Cai ti luhur Ibu. Musim sekarang kan banyak Iya, itu. Ini mau pengajian, frekuensi orang yang ke pengajian itu karena gara-gara hujan. Jadi tidak boleh mempengaruhi untuk istiqomah dalam ke pengajian karena hujan itu adalah rahmat. Ibu terus lepat dewe tadi cenah cai. Hujan itu adalah rahmat. Nah, ya. berbicara tentang bagaimana Menggapainya. ya. Nah, menggapainya. Kan kalau gini Pak Kiai, hidup berkah itu berarti hidup yang penuh manfaat. Ya. Tidak hanya untuk dirinya, Ya. tetapi juga menularkan kepada orang yang lain. Begitu ya? Ya. Pengertian dari barokah itu menurut Imam Ghazali itu ya. Ini udah populer. Ziyadatul khair. Apa coba? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan itu ziyadatul khair. Nah, bagaimana supaya bertambah kebaikan? Ada tuntunan dalam Al-Quran. Apabila ingin dalam kehidupan itu pertama pribadi, keluarga, masyarakat, ya, bangsa dan negara,
iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Akan turun barokah dari langit apabila penduduknya itu apa? Iman dan bertakwa. Takwa. Udah. Nah, sekarang bagaimana menggapainya? Ada 5 pesan moral. 5 aja ya, nggak usah banyak. Karena dalam pengajian rata-ratanya penyakitnya pede. Bukan pede percaya diri tapi pede poho deui. Ya. Makanya jazaka cukup 5 aja. 1 apa? Pesan moral bagaimana menggapai keberkahan hidup itu. 1 adalah syukuri. Bersyukur. Yang kedua nikmati. Yang ketiga batasi. Yang keempat imbangi. Yang kelima jalani. Tuh. Jadi 1 apa? Syukuri. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, jalani. Tuh. Yang pertama adalah syukuri. Kalau orang yang syukur tambah nikmat. Kan Iya. tadi berkah bertambah tuh. Betul. Ya? Oh, syukur alhamdulillah sehat badan. Begitu tambah kesehatannya. Oh, bermuka alhamdulillah ini kelihatannya cantik-cantik. Udah cantik, menarik, unik deh. Alhamdulillah ya. Pak Kiai kenapa harus ada uniknya? Ah, itu Buricak Burinong, alhamdulillah. Buricak Burinong. Hebat luar biasa. Begitu ya. Saya seperti di angkasa ini gitu ya. Banyak bintang-bintang begitu ya. Baiklah. Jadi syukuri. Orang yang syukur tambah kan? Tadi Bertambah, kan iya, bertambah. betul. Wa ita pohon deui begitunya. Pokoknya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur. Yang kedua adalah nikmati. Nikmati apapun. Orang bisa menikmati hidup dan kehidupan. Mulai kan kita ideal ya secara material, harta, tahta, permata, Toyota, senjata, wota. Jangan bilang wanita. Jangan bilang wanita. Begitu ya, putra. Terasa nikmat itu apabila didasari dengan keimanan. Iya. Oh, tapi orang yang maksiat kelihatan orang non muslim misalnya, maaf begitu ya. Ada oh itu bukan nikmat. Misalnya ada orang yang Kelihatannya selalu gimana, ya begitu senang, ya, selalu senang, ya. minum cendol apa? Cendol apa? Nggak boleh bilang. Jangan bilang itu. Bilang, nyuruput gitu. Oh, nikmat. Itu bukan nikmat. Nafsu. Ya, nafsu itu. Tapi bagi orang yang beriman, itu namanya nikmat. Tapi begini Pak Kiai ya, Ya. orang yang selalu bersyukur itu, Ya. mensyukuri segala apapun yang Allah berikan, pasti dia hidupnya akan menikmati apa yang memang dia dapatkan, begitu kan? Betul. Itu keterkaitannya kayaknya erat banget tuh di situ ya Pak ya. Karena tadi orang yang bersyukur, insya Allah menikmati. Ya, akan menikmati. Jadi efek dari orang yang syukur itu. Jadi terasa. Makanya bermula dari syukur. Iya, jadi betul. kesyukuran. Begitu ya. Kalau yang harus dibatasi, apanya yang harus dibatasi? Iya. Jadi syukuri, nikmati, batasi. Iya. Musim liburan. Ya. Ciwidey. Di Libur Ciwidey telah tiba. ke Jogja. Di Jogja Pangalengan. Ya. Pangalengan Cirebon. Batasi. Entong ulin wae. Dasar ratu ulin. Ya, batasi. Penting. Ngaji, batasi. Karena ada yang mesti dilakukan. Iya. Apalagi kaum ibu ya. Bukan hanya ngurus hal-hal yang sifatnya domestik di rumah. Kasur, dapur, sumur, bukan hanya itu. Tapi ada apa cobanya publiknya kegiatan. Iya, bersosialisasi. Batasi, ya kan? hayo we di bumi wae, di apa namanya diajak ke pangaosan, ieu seueur nyusuh, susuhun. Gitunya di samper deui ieu seueur naon namina teh? Gegeroheun. Gegeroheun, begitu ya. Batasi, hayo we di bumi, begitu. Atau ngaji terus, hayo we ngaji teh unggal Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo, ari di rumah acak-acakan.
begitu Iya. ya, batasi. Artinya segala sesuatunya harus proporsional Iya. dilakukan. Supaya apa? Supaya bertambah. Iya. Bertambah apa? Coba bertambah, bisa bertambah baik, bertambah energi, bertambah kualitas. Jadi ya hidup itu bukan hanya jadi orang baik, benar, tapi juga indah kan begitu ya. Berarti bertambah nilainya. Kalau dibatasi, hayo we kerja, hayo we kerja, kerja, dibatasi. Oh ada Iya. istirahatnya, begitu. Yang keempat adalah imbangi, ya imbangi. Hayo we olahraga, Hari makan henteu. hari makan henteu. Akhirnya teh pingsan kan? Ada begitu. Ada juga yang makan terus tapi tidak olahraga. Tah eta mah apa saha eta? Oh, eta mah seueur. Ah. Nyabunya, Gitu, seueur nyabunya. Jadi ada apa? Ada perlu diimbangi begitu ya. Hayo we makan karbohidrat misalnya ya. Atau harus diimbangi dengan vitamin, protein dan lain sebagainya imbang. Jadi seimbang semuanya ya. Bukan hanya urusan dunia saja, imbangi dengan akhirat. Baik, Pak Kiai kita harus rehat dulu sebentar Baik, ya. ya. Baik pemirsa, kami harus rehat dulu ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi. Jadi tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Kita lanjutkan lagi pemirsa ya. Masih ada Dr. Kiai Haji Suherman Edian Syah MAG bersama saya di studio. Kita lanjutkan masih membahas juga tentang menggapai keberkahan hidup. Iya. Tadi disampaikan pokoknya ada 5 hal ya untuk bisa menjalani kehidupan itu dengan baik, dengan penuh berkah gitu ya. Yang pertama syukuri, nikmati, kemudian juga batasi, imbangi dan jalani. Pak Kiai satu lagi tuh yang jalani ini menjalani apa? Iya. Kan tadi udah bersyukur, Iya. udah dinikmati, batasi, ya, imbangi, tinggal menjalani. Menjalani. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apapun begitu. Jadi insya Allah tuh turun barokah Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kenapa? Karena ada orang melakukan seperti itu, salah satu implementasi seseorang iman dan takwa kepada Allah. Karena banyak orang yang tahu iman, mendengar apa iman, takwa. Implementasinya bagaimana? Baiklah tadi, bersyukur. Syukur ada erat kaitannya dengan sabar, tidak bisa dipisahkan. Begitu dinikmati, lajeng tadi teh dibatasi, jangan berlebihan. Wala tusrifu. Bukannya bertambah sehat, berlebihan malah jadi penyakit gara-gara terus makan lauk asin wae begitu, pagi asin, siang asin, sore asin, darah tinggi kan begitu. Pagi kacang, siang kacang, malam kacang, begitu ya. Akhirnya bagaimana? Asam urat. Pan akhirnya terjadi kumaha, tak jadi dosa, tah hayo we disalahkeun kacang. Cek kacang teh urang teu boga dosa tuh naon begitu ya. Begitu ya, maka tadi dibatasi terus imbangi itu ya kan kehidupan kita kepengen Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah jalani apapun, udah. Wah, yang namanya hidup dan kehidupan pasti ada pahit dan manis. Begitu, ya. Maka dalam kondisi saat-saat senang, maka kita harus bersyukur. Iya. Terus saat-saat kita diuji, misalnya ada dalam ketidaksenangan, berarti bagaimana di situ sabar. Tapi tetap ya harus berkolaborasi antara sabar dan syukur itu. Maka jalani apa boleh buat begitu. Betul, ya. betul. At-tafwidu ba'dal kasbi, menyerah setelah berusaha. Insya Allah turun berkah dari Allah karena iman dan takwa itu. Iya, pakai gini ya. Ya. Kalau kita berdoa sama Allah itu, kalau kita minta rezeki itu Bu, bukan rezeki yang banyak gitu ya katanya ya, tapi rezeki yang berkah. Betul. Terus katanya kalau kan gini, kalau yang paling sering adalah ketika seseorang milad ulang tahun ya, semoga usianya berkah. Nah, Iya. doanya kan suka begitu ya. Betul. Makanan juga makanan yang berkah. Nah, artinya segala sesuatu itu harus menjurus kepada yang berkah. Tapi kalau manusia tuh inginnya banyaknya, bukan berkahnya gitu ya. Iya. Mungkin kita juga suka salah berdoa selama ini, ya Allah berikan rezeki yang banyak gitu ya. Iya. Berkahnya lupa. Iya. Gimana Pak Kiai? Jadi kalau saya mah berkah dan banyak gitu. Yang banyak dan berkah. Betul Pak, lengkap kalau itu ya. Tapi
Yang penting nggak usah banyak-banyak, asal abuya saja, asal butuh ayak. Oh iya. Iya. Baiklah. Nah itu ciri keberkahan itu. Yang penting kalau ada perlu tahu adanya. Ya ingin ke Australia ada begitunya. Iya. Mau umroh ada begitu ya. Kalau ke Amerika ya saya Ya. Nah itu kan sebaik-baik umur itu adalah panjang umurnya, banyak amalnya, itu tanda berkah. Oh, ya. Jadi usia yang diisi dengan sesuatu yang banyak amalnya itu dia usia yang Begitu. berkah. Tadi itu kalau orang kalau kehidupan berkah itu apabila misalnya ada rezeki di rumah akan terasa luas, terasa lebar, begitu. Tapi kalau orang nggak ada berkah walaupun banyak terasa kurang. Jadi yang ada itu nggak bikin seneng, itu tandanya. Tidak pernah merasa cukup. Tidak gitu merasa ya? cukup. Makanya kalau orang yang berkah itu, bagaimana tindakan itu? Cul nu urut, kop nu aya, tarima nu datang, begitu. Itu orang kehidupan berkah. Makanya terasa tidak ada terus begitu ya. Tapi kalau orang yang berkah itu walaupun hanya sedikit misalnya, terasa berguna. Manfaatnya itu terasa buat kita. Terasa kegunaannya itu betul. Betul. Baik Pak Kiai. Manfaatnya itu. Sebentar nih ibu-ibu kalau ada yang mau tanya boleh ya Bun ya. Yuk siapa? Ibu mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Bu Titi mau bertanya Pak Ustadz. Tadi udah dijelaskan mengenai keberkahan ya. Emang kita selalu ingin semua berkah-berkah. Tapi kadang-kadang manusia gitu berkah teh dari banyaknya rezeki ya Pak ya. Banyaknya uang, banyak apa gitu kecukupan, tapi kan belum tentu. Ini pengalaman saya dulu, gini Pak ya. Dulu waktu aja Pak suami saya meninggal, pensiun maaf. Waktu pensiun emang segalanya berubah ya, pendapatan berubah. Tapi saya teh itu merasa bahagia Pak, justru setelah papa pensiun teh mama teh bahagia pisan. Padahal kan pendapatan berkurang. Tapi kenapa? Itu kan jadi kan ibadah tepat waktu. Jadi barang-barang kemana? Jadi seolah-olah harta benda juga tidak menjamin untuk keberkahan. Jadi supaya kiat-kiatnya kita harta rezeki berlimpah, kita juga bahagia berkah. Apakah itu Pak Ustadz supaya kita hidup tenang atau apa gitu ya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan idealnya ya kepengen badan sehat, hati tenang, dada senang, pikiran terang, perut kenyang. Tuh, kalau ditanya perut mah pasti kenyang. Nah, bagaimana salah satu tadi ditinggalkan oleh suami ya, begitu. Berarti sekarang jahe lada. Nah, Pak jahe lada teh Pak? Janda herang segala ada, gitu ya. Bagaimana begitu kan tadi ditinggalkan suami, tapi kepengen ya namanya beda kalau ada suami dengan tidak begitu ya. Nah kecuali kalau suaminya yang soleh begitu, tapi ada lamun ayat suami anu pika keheuleun beureun hayang ngadoakeun teh sing gara-gara modar gitu kan ayat gitu ya. Teu kengeng pamali. Matak teu meunang begitu ya. Gitu ya. Tapi kalau kesolehan seorang apa ya seorang suami begitu. Nah sekarang ada perbedaannya pasti. Bagaimana supaya terasa terpenuhi begitu? Ya apapun yang biasanya melakukan sesuatu tanpa basmalah diakhiri hamdalah, jangan lupa begitu. Ya makanya kan kita mau makan itu kan Allahumma barik lana fi rojaba wa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar gitu. Baca basmalah, akhiri alhamdulillahilladzi amana wa saqana wa janusli. Begitu ya. Awali dengan doa, akhiri dengan doa pula. Itu berkah. Iya. Kan tadi Ibu juga menyampaikan ketika suaminya bekerja dengan setelah pensiun itu memang terasa berbeda. Tapi ibunya malah lebih bahagia ketika sudah pensiun. Padahal kalau dilihat dari rezeki materi, pendapatan itu tuh menurun banyak. Gitu. Tapi kok merasa lebih bahagia Pak Kiai? Bahagia, mau kawin lagi.
Mun keur ngaji kudu jempe, ulah bari ngoprek, soko mun tibra, bisi dirawu kelong, kupingkeun. Teu di mana-mana ngana ngobrol teh, begitu ya. Iya, Perhatikan. Ya, saya curiga begitu. ibu sebetulnya lebih bahagia setelah pensiun karena bisa mengawasi suami setiap saat. Ya Bu ya. Gitu, ya. Baik ya. Ayo, siapa mau tanya lagi Bu? Ya. Mangga silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Kosasi. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa perbedaan berkah dan barokah? Itu saja. Terima kasih. Berkah dan barokah emang beda Ustaz? Iya. Iya dalam bahasa Arab ya. Barokah bahasa Arab. Kalau berkah ya bahasa Indonesia. Di Indonesia kan. Diserap dari bahasa Arab. Barokah. Insya Allah. Tapi ada satu lagi. Berkat. Tahu mami ayah hajatan, uihna di paparinan, iya. Gitu ya. Nah, bagi ibu-ibu yang suka ngaji ke pengajian tasyakur bukan hanya dapat berkah, berkat, begitu ya. Ya barokah, ziyadatul khair, fi kulli hal, waktun ila waktin, kan begitu ya. Bertambah kebaikan, begitu ya. Tadi kalau berkah itu apa coba tadi bahasa Indonesia. Jadi kita tidak mesti ragu bilang berkah gitu ya. Begitu. Ada juga bilang berkat atas berkat rahmat Allah begitu ya. Oh iya. Itu bahasa saja. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu barokah. Iya. Begitu ya bahasa Arabnya. Berkat begitu. bahasa Indonesia dengan berkat bahasa Sunda teh benten Bu. Tetep benten nanti. Ya. Baik, Begitu. siapa Ibu mau tanya lagi? Ya, silakan. Mangga silahkan. Yuk. Siapa tahu ada yang mau nanya lagi. Kalau nggak ada yang nanya berarti hidup Ibu sudah pada berkah semua ya. Amin, amin. Bu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Tapi Pak wabarakatuh. Ustadz ini tidak berkaitan dengan tema bagaimana. Ibu namanya siapa? Siti Fatimah. Oh iya. Ya. Yuk. Gak apa-apa. Ya, silakan. Nggak apa-apa silahkan Bu. Saya tuh berniat saum nazar ya. Oh. Nah, dua ahad selang-seling gitu Pak. Tapi ternyata udah menjalani 5 hari sakit Pak. Nah, penggantinya ada yang lain gitu Pak selain saum. Sekian saja. Iya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa diganti Pak kalau nazar gitu? Nadar ya, misalnya, jadi hukumnya wajib kalau nadar itu. Karena puasa kan ya, ada puasa fardu, ada puasa sunnah, terus ada puasa nadar. Nazar. Kalau tidak, utang kan harus dibayar. Tapi bisa tidak diganti kalau saum wajib mah ada fidyah kalau tidak Ya. bisa kalau sakit gitu La ya. yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kondisi misalnya saya ingin bernadar 2 hari, ternyata pas hari ke-1-nya, hari keduanya ya sakit misalnya, begitu 2 ahad. Niatnya 2 ahad, tapi baru 5 hari itu sudah sakit. Jadi nggak bisa terus. 2 ahad 2 minggu 2 begitu. minggu iya. Baru berapa hari? 5 hari. 5 hari udah begitu. Ya tunggu saja sampai sehat. Sehat Sampai lagi ya sehat. Bu ya. Ya, nanti Iya. lakukan lagi. Begitu. Nampaknya yang penting Ibu ada niat ya Ada untuk melaksanakan nazarnya ya. Untuk nazar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sembuhkan dulu baru dilanjutkan. Baiklah. Ya. Karena kan ada tadinya karena ada kondisinya kan ada jeda misalnya untuk Iya. sehat begitu. Tapi kalau konsul dulu misalnya ke dokter secara medis, ini kalau puasa ini berbahaya, maka dalam hal ini ya boleh misalnya dengan senilai dengan ibadah saum begitu ya. Bagi perempuan saja yang haid kan ya ada penggantinya begitu. Terus misalnya ada qada, terus bagi orang yang sakit menahun
maka dengan fidyah, misalnya gitu, maka diganti dengan sedekah. Tapi kalau ada kesempatan untuk bisa sehat lagi, kembali lagi puasa. Baik ya. Ya. Kita harus rehat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Baik pemirsa, masih di Cahaya Kolbu. Kita lanjutkan lagi ya, menggapai keberkahan hidup bersama Dr. Kiai Haji Suherman Ediansyah MAG. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa meraih keberkahan hidup itu seperti apa ya. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi pembahasannya ya, Pak Kiai ya. Ibu kalau ada yang mau tanya lagi boleh, Dak? Siapa ada yang mau tanya? Ibu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukarti. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar hidup kita tentram dan berkah? Oh, Terima baiklah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, orang yang berkah itu ya. Kalau kita ada filsafat Sunda itu ya, berkah itu saeutik mahi loba ayata bulukannya sawai gitu ya. Tapi perlu diluruskan juga, itu bagus filsafat Sunda. Tapi ada lagi berkah itu adalah saeutik mahi loba teu mubadir. Ya. Saeutik cukup, banyak tidak mubadir. Iya. Begitu. Makanya sim kuring mah di puminya gitu ya. Tuang teh kudu seep wae kupun bojo teh nya, alhamdulillah kudu seep wae. Kenapa harus sama ibu yang menghabiskan? Hepan eta mah sagala pun bojo mah sagala wae, alhamdulillah. Atuh itu tuh pun bojo begitu. Alhamdulillah pinter masakna gitu ya. 5 menit beres, 10 menit GoFood. Alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Karena kalau tidak dihabisin itu apa? Mubadir. Mubazir. Innallaha la yuhibbul tak eta we pokona mah Allah tak menyukai orang yang berbuat mubadir. Mubadir. Nah, tadi ada rasa cukup ya, seperti itu. Jadi walau bagaimanapun, tapi kalau orang yang tak berkah banyak, hartanya banyak melimpah. Oh, tapi ada perasaan kurang dan kurang. Selalu merasa ada apa? kurang gitu ya, Ya. Oke. Ada apa? Oh, ternyata tadi kurang berdoa. Yang kedua, jauh dengan orang-orang soleh. Tidak mengunjungi tempat-tempat yang berkah. Tidak mengkonsumsi hal-hal yang diberkahi Allah. Madu, terus ada makanan-makanan yang diberkahi dalam Al-Quran. Kan begitu ya. Pak Kiai gini, kita bergaul banyak dengan orang-orang yang soleh itu juga bisa mendatangkan keberkahan. Bisa mendatangkan keberkahan. Ya paling tidak kacepretan lah. Ya, begitu. Kita baiklah. bawa ke apa namanya? Katepaan seperti itu. Pergi mondar-mandir ke masjid. Apalagi kalau Masjidil Haram kan. Satu kali, Masya Allah. 100.000 kali. Iya. Ya. 100.000 kali di Masjid Al-Jabbar kan begitu. Gitu, di Masjid Nabawi. Banyak cara turun misalnya di bulan yang penuh berkah. Tinggal beberapa hari misalnya, begitu ya. Maksimalkan untuk hidup berkah. Jadi tadi itu ada tenang, ya, terus merasa tenang, selalu ingin beramal. Sok sanaos sakedik oge hoyong masihan wae. Sok sanajan naon teh walaupun barang sedikit, ingin selalu. Dan selalu istiqomah, lamun hoyong masihan teh hoyong wae selalu begitu ya. Terasa kebahagiaan ini yang didambakan oleh seseorang kan begitu, keberkahan. Makanya mulai nikah kan begitu, beraktivitas. Bagaimana kan tadi minta doanya tadi ya, bagaimana doa untuk ya jangan jauh-jauh, awali dengan basmalah terus akhiri dengan hamdalah begitu. Banyak doa-doa tentang keberkahan hidup begitu. Kalau berkah itu ada hubungannya dengan rahmat juga ya kan, rahmat itu kan nyaah Gusti Allah. Maka lakukan hal-hal yang mendatangkan turun rahmat Allah, maka dalam hidup dan kehidupan akan berkah. Contoh seseorang ke pengajian misalnya ya, itu kan memudahkan jalan seseorang menuju surganya Allah. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kaki menuju tempat ilmu, maka Allah mudahkan
kakinya melangkah menuju surga. Menuju surga. Menuju surga. Kan surga jauh. Di mana surga? Maka Allah mudahkan begitu ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah jalan kita menuju ke surga. Jalan menuju surga. Masya begitu. Itu kan ada turun rahmat Allah di situ, barokah Allah kan bernilai kebaikan. Kalau sudah kebaikan maka jalan ke surga begitu sangat mudah sekali. Begitu. Kalau udah mudah kan berarti bebas hambatan. Ya, berarti di situ beribu-ribu kebaikan. Begitu. Ada di situ. Di situ dalam pengajian dengan orang-orang soleh, dengan tempatnya juga mulia, Iya, betul. termasuk dengan mudaris, asati dan lain sebagainya orang-orang soleh. Berarti kalau kita berdoa memohon untuk keberkahan itu dengan bahasa sendiri pun bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Iya. Begitu. Baik. Ya Bun ya, gitu ya. Ya siapa lagi yang mau tanya Bu? Ibu, mangga. Ya. Mas saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ida, mau bertanya Pak Ustadz, Ya. bentuk keberkahan hidup itu apa saja? Apa? Keberkahan hidup itu apa keberkahan aja sih hidup bentuknya? itu apa Ustaz? saja? Keberkahan hidup. Iya. Atung kewe di kamar nanya ke datang di dieu nya. Ini deh. Gitu ya. Apa tadi? Keberkahan, bentuk keberkahan hidup itu apa aja? Bentuk keberkahan. Ya, pertama jangan jauh-jauh dari diri sendiri. Terasa enak, terasa nikmat. Tadi itu melangkah terasa ringan. Begitu ya. Tadi atau kewe di imam makin kunjung di dia segala begitunya gitu. Jadi apa buat ibu keberkahan. Jadi hayang balik itu gitu kumahannya begitu. Jadi bagaimana hidup penuh berkah itu ya. Terasa asa seueur wae katuangan teh. Ya. Terus di bumi teh aya we alhamdulillah. Merasa cukup gitu segala sesuatunya ya Ustaz ya? Iya, satu merasa cukup, tidak ada misal asa kenyang we gitu, alhamdulillah. Begitu. Dan misalnya ada di rumah misalnya tandanya aya we katuangan teh. Ya berkah. Terus misalnya butuh pertolongan begitu ya. Walaupun nggak punya uang, datang ada dari mana saja. Itu hidup berkah. Jadi ada nilai-nilai kebaikan dan selalu hidupnya itu bermanfaat. Selalu didambakan keberadaannya itu. Iya. Sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu orang yang berkah, bermanfaat. Berarti bernilai. Ya. Selalu dicari kalau orang yang berkah itu. Karena apa? Bernilai. Baik bertambah. Kemanapun kalau permata kan selalu dicari. Ya. Begitu orang yang berkah. Makanya jadilah kalau orang berkah itu ya banyak. Ya walaupun sedikit manfaat. Tadi tapi dawam begitu. Hayo we nulis diapalkeun henteu. Tah eta berkah gitu ya. Ilmu yang berkah itu adalah juga ilmu yang bisa kita manfaatkan. Bisa manfaat. Nah, Kan bernilai. Bu, apapun ada manfaatnya bernilai. Badan terasa semuanya. manfaat. Oh, diminta bantuan, oke. Walaupun capek tidak memperlihatkan capek. Walaupun diminta uang pinjem misalnya, sekalipun tidak punya uang, tidak bisa mengasih pinjaman, dengan muka yang manis dan lain sebagainya. Sekalipun tak dikasih cukup kok seuri begitu insya Allah. Oh iya, seri bari uihnya. Tos Bu, kawalornya punya. Ya. Nah itulah kalau Ibu Herman yang bertanya kepada Pak Herman. Tadi kata Ustaz jawabannya nanti di rumah. Aduh Masya Allah Ya. gitu ya. Pakai gini ya, saya mau tanya ya. Ya. Seseorang yang sehat gitu ya. Kemudian hidupnya juga merasa berkah lah ya. Banyak manfaat untuk orang lain. Suatu hari Allah kasih ujian sakit. Ya. Apakah berarti itu keberkahannya ada yang diambil atau bagaimana? Ataukah ujian ini juga merupakan satu berkah untuk dia? Ya. Keberkahan seseorang. Misalnya, nggak masuk akal lah. Misalnya, orang itu orang kaya, ya. Terus kalau berbicara medis, keluarganya apa dokter, anaknya dan sebagainya.
tapi diuji oleh Allah. Allah turunkan berkah kepada orang yang diuji seperti itu. Berarti ada nilai kebaikan. Orang yang sakit sabar, habis tuh dosanya. Iya. Kan intinya kita kemanapun melakukan apapun, ingin bebas dari dosa. Iya, betul. Ya, ingin bebas dari dosa, kan begitu. Bagaimana caranya Allah? Ada orang yang sehat walafiat, tapi terus misalnya sehat walafiat, begitu dalam keadaan taat, sehat begitu ya, begitu. Ada orang yang diuji dengan sakit. Sakitnya ini juga jadi berkah untuk dia. Jadi berkah, makanya patut disyukuri juga. Jadi ketika menderita ada syukur. Ketika bahagia syukur. Begitu. Misalnya ada orang yang meninggal dunia. Contoh Pak Dadang misalnya, Bu Titi ya, begitu. Satu musibah. Yang kedua syukurnya apa? Alhamdulillah ya Allah, suami saya kalau seandainya panjang umurnya bisa kemungkinan banyak maksiatnya. Ini kasih sayang Allah. Baik, ya. Begitu. Jadi segala sesuatu itu pasti kasih sayang Allah. Iya. Dan selalu ada hikmah di dalamnya. Ada berkah juga di dalamnya. Gitu. Pemirsa, kami harus rehat lagi nanti selepas selingan yang satu ini ya. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Ya, pemirsa, menggapai keberkahan hidup ya, itu adalah yang kita bahas hari ini. Jadi sebetulnya kuncinya untuk bisa menggapai keberkahan itu adalah kita itu harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama selalu bersyukur. Jadi syukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Yang kedua nikmati. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita patut menikmati segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian juga batasi, hati-hati, batasi jangan terlalu berlebihan segala sesuatunya ya. Lalu juga mengimbangi sesuatu ada proporsinya yang betul-betul kemudian membuat kita menjadi berimbang dalam segala hal ya. Lalu jangan lupa juga jalani kehidupan ini tentunya juga dengan keimanan dan ketakwaan yang harus selalu kita pupuk, harus selalu kita tingkatkan. Jadi insya Allah keberkahan dalam hidup akan kita gapai ya. Pak Kiai, waktunya sudah habis. Baik. Kita tutup dengan doa ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamda yuwafin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya alamin. Pak Herman hatur nuhun pisan. Yeah. Ibu-ibu juga terima kasih banyak. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Kolbu hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Cahaya Kolbu yang lainnya tentunya juga dengan tema-tema menarik lainnya ya. Saya Devi Dirgantini pamit. Ibu, sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.